Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Ramadan adalah bulan yang dirindukan tidak hanya orang yang masih hidup, tapi orang yang mati pun juga sangat merindukannya. Bahkan ada sebuah riwayat, seandainya manusia ataupun orang yang sudah meninggal itu mengetahui pahala Ramadan, ya tamanna, mereka akan menginginkan, mengangan-angankan 1 tahun semuanya Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu sendiri kalau tidak dimanage akan menjadikan kesia-siaan bagi siapapun yang melewatinya. Bahkan hadis Rasulullah juga menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, kam min sha'im laisa lahu jazaa'un min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali lapar dan juga dahaga. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini perlu kita mensiasati amalan-amalan unggulan yang harus ada di bulan Ramadan. Panca utama atau panca amal utama di Ramadan, yang pertama adalah sholat tarawih. Sholat tarawih ini adalah salah satu sholat yang khusus cuma ada di bulan Ramadan. Sholat tarawih tidak ada di bulan selain Ramadan. Sholat tarawih tidak ada di bulan-bulan selain Ramadan. Maka ketika bulan Ramadan, sudah seharusnya kaum muslimin walaupun di siang hari sudah berpuasa, mereka harus tetap bersemangat melaksanakan sholat tarawih di malam harinya. Bahkan dalam hadis disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyamul lail atau sholat tarawih di bulan Ramadan dengan penuh pengharapan dan keikhlasan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mari kita bersemangat dalam menjemput setiap malam melaksanakan sholat tarawih di masjid-masjid kita. Yang kedua adalah berdoa. Ramadan adalah syahrul mustajab doa, bulan banyak dikabulkan doa. Maka dari itu mari kita senantiasa memanfaatkan setiap detik, setiap menit, jam ataupun hari dari Ramadan agar kita tidak melupakan untuk senantiasa meluangkan dalam berdoa. Ada waktu-waktu khusus kalau di hari-hari umum yang lazim juga kita mengetahui doa-doa itu terkabul. Ketika turun hujan deras, ketika hari Jumat, ketika sepertiga malam terakhir, ketika sesudah sholat, ketika bersedekah, setelah bersedekah dan sebagainya. Maka di bulan Ramadan ada satu doa yang harus kita catat baik-baik agar kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dakwatun la salasun dakwatun la tarudda bihi minha as-shaim hatta yuftir. 3 doa yang mana kala dia berdoa tidak akan ditolak doanya. Salah satunya adalah doanya orang berpuasa sampai dia berbuka. Ai indal iftar, atau ketika berbuka juga demikian. Maka sepanjang hari mari kita perbanyak berdoa kepada Allah SWT. Dan yang lebih khusus lagi ketika mau berbuka, jangan sampai ketinggalan. Kita ketinggalan untuk tidak berdoa. Iwafillah dirahmati Allah SWT. Yang ketiga, setelah tadi bertarawih, berdoa adalah zikir. Ramadan identik dengan zikrullah. Jangan sampai kita gunakan waktu yang banyak untuk kesia-siaan selama di Ramadan. Karena Ramadan tidaklah lama, cuma 1 bulan, bisa 29 hari ataupun 30 hari. Maka sungguh rugi ketika orang-orang yang mendapati setelah Ramadan Allah belum mengampuni dosa-dosanya. Kita berbanyak zikrullah,
baik zikir kalimat-kalimat thayyibah ataupun secara lebih spesifik adalah tadarusul Quran. Karena Ramadan adalah bulan Al-Quran, kita perbanyak membaca Al-Quran, kita target bacaan Al-Quran kita, sehingga Ramadan minimal kita bisa khatam 1 kali, atau lebih baik dari 1 kali, jauh lebih utama. Yang keempat adalah berzakat. Karena sebelum Idul Fitri, sebelum selesai Ramadan, syariat bagi orang yang berpuasa harus membayar zakat, sehingga pahala dari puasa itu sendiri tidak menggantung antara langit dan bumi. Maka dalam konsep fikih zakat itu sendiri ada zakat wajib yaitu zakatul fitri, ada zakat mal, dan juga ada yang peruntukannya lebih umum dan tanpa melihat nisab, zakat, infak, sedekah ataupun wakaf. Mari kita galakkan gerakan untuk berinfak, berzakat di masjid-masjid kita. Insyaallah Baitul Mal juga ada program cinta masjid, ada injeksi entrepreneurship, ada wakaf Al-Quran yang insyaallah direct mailnya juga kita akan sampaikan ke masyarakat. Kalau dari sekup masjid-masjid kita, ada program hari ini kanopisasi di Masjid Al-Kamal Nur, ada juga program plafonisasi di teras Masjid Al-Kamal Nur, dan juga beberapa masjid rekanan di Sidoarjo, Pak Edi Sahabat dan juga Pak Rimen di Bugelan masih membutuhkan yaitu karpet dan lain sebagainya. Mari kita berlomba-lomba dalam memaksimalkan ibadah maliyah yang satu ini. Selain tadi di part pertama kita membahas tentang berbuka puasa dan amalan-amalan yang berhubungan dengan ibadah maliyah. Dan yang terakhir adalah iktikaf. Iktikaf ini adalah amalan Rasulullah berdiam diri masjid ketika 10 hari terakhir, yang hari ini umat Islam juga mulai jarang untuk melaksanakan. Mari kita ihya'us sunnah sebagaimana Rasulullah SAW menganalogikan ketika 10 hari terakhir mengencangkan ikat pinggang, dalam artian lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah. Demikian tadi pemirsa sekalian, 5 panca amal utama di bulan Ramadan. Mari senantiasa kita perhatikan dari tarawih kita, perbanyak doa, zikir dengan berbagai macam baca Quran atau kalimat-kalimat thayyibahnya, dan juga berinfak, bersedekah, berzakat, dan yang terakhir adalah dengan beriktikaf. Mudah-mudahan bisa menjadi pengantar bagi seluruh kaum muslimin dalam menyongsong setiap kegiatan-kegiatan di Ramadan, dan kita termasuk hamba-hamba Allah yang insya Allah menjadi muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada benarnya semua dari Allah SWT. Khilaf kata, kurangan dari kami pribadi mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KSPS Kariman Sejahtera Bersama Kecamatan Purwantoro memberikan 2 layanan produk sekaligus produk tampil dan juga Baitul Mal. Mari kita sekalian bergabung bersama BMT Kariman Sejahtera Bersama, khusus di bidang produk Baitul Mal. Ada program kesehatan, dakwah, sosial, dan juga pemberdayaan ekonomi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi umat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.